Perkenalkan, nama aku Syawandani dari Offering B3 S1 Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Malang. Jadi di sini saya akan jelaskan atau sedikit mereview sebuah mobil dengan merek RAM dari produsen mobil FCA atau Fiat Chrysler Automobiles. Penasaran seperti apa? Langsung ke videonya ya. Grup manufaktur Fiat Chrysler Automobiles atau FCA menggelar jumpa media dan pelanggan di Dubai untuk menghadirkan mobil terbaru pickup dari RAM. Pickup dengan nama RAM dihadirkan khusus oleh FCA untuk memenuhi permintaan pasar Timur Tengah akan kendaraan komersial small pickup. RAM ini tampak identik dengan pickup Mitsubishi Triton L200 generasi terbaru. Merek RAM ini diciptakan setelah akuisisi Chrysler oleh produsen mobil Italia Fiat. Jadi, mobil ini merupakan besutan dari produsen mobil bernama FCA atau Fiat Chrysler Automobiles yang berasal dari United States. RAM sendiri didirikan pada tahun 2010 dan mulai diproduksi pada tahun 2015 dengan seri 1200 dan pada tahun 2020 FCA mengeluarkan RAM dengan seri 1500. Teknologi yang diusung oleh RAM 1500 ini antara lain 1. Pintu bagasi otomatis. Pintu ini bisa dibuka dengan memencet tombol tersembunyi di bagian pintu bagasi. Yang kedua, bisa menggunakan remote. Dengan memencet remote, pintu bagasi akan terbuka dengan sendirinya. Atau juga bisa dibuka dari dalam mobil. Mobil ini juga memiliki ruang penyimpanan di bagian samping yang dapat dibuka dengan mudah. Ruang penyimpanan ini memiliki space yang cukup lega sehingga kalian bisa leluasa menaruh barang atau alat yang kalian butuhkan untuk kegiatan kalian. Mobil ini juga dilengkapi dengan sistem peringatan jalur untuk membantu mencegah penyimpangan jalur yang tidak sengaja dilakukan oleh pengemudi dengan memberikan peringatan visual dan dengan aman memandu kendaraan ke posisi semula.
Mobil ini juga dilengkapi dengan sistem bernama Smart Cruising untuk mendeteksi kendaraan di depan pengemudi. Tersedia penambahan bantuan rem guna meningkatkan pengereman jika diperlukan agar tidak menabrak mobil yang ada di depan. Mobil ini juga ditambah dengan sistem bernama Guided Parking untuk memberikan panduan aktif saat parkir. Jadi, kalian tidak perlu khawatir apabila ingin memarkirkan mobil ini. Mobil ini dilengkapi dengan mesin 3,6 liter dengan tenaga 305 horsepower, 6400 rpm dengan silinder konfigurasi V6 dan digerakkan oleh penggerak 4 roda dengan teknologi elektronik selektor sebagai transfer case yang menawarkan 3 mode berkendara. Pertama, 2H yang menggerakkan roda belakang, kemudian 4H untuk penggerak AWD kecepatan tinggi hingga 100 km per jam, dan yang terakhir adalah 4L untuk kondisi off-road berat. Transmisi pada mobil ini adalah 8-speed automatic. Mobil ini juga dilengkapi dengan dashboard screen yang lebih canggih, bisa dikoneksikan dengan iOS maupun Android, dan dengan lebar 12 inch. Hanya itu, mobil ini juga memiliki kursi depan dan belakang berpemanas. Perbedaan RAM 1500 dengan seri sebelumnya, yakni pintu bagasi pada seri sebelumnya belum bisa dioperasikan menggunakan remote. Pada bagian sistem keamanan dan keselamatan yang diterapkan pada teknologi sebelumnya belum selengkap yang sekarang. Seri sebelumnya pun belum menggunakan fitur remote keyless entry sehingga dalam operasiannya menggunakan kunci pada umumnya. Mesin yang ditawarkan pada seri sebelumnya hanya 2,5 liter bertenaga 130 horsepower dengan penggerak roda belakang saja. Transmisinya pun hanya 6 speed manual. Baru screen sebelumnya tidak selebar yang sekarang, yakni hanya 5 inch dan belum bisa dikoneksikan dengan iOS maupun Android. Kursi depan dan belakang pada mobil sebelumnya juga belum diberi pemanas seperti mobil RAM yang sekarang. Kesimpulannya, mobil yang mirip dengan truk ini menurut saya memiliki bodi yang elegan dan memiliki desain yang sangat bagus. Pilihan warnanya pun cukup bervariasi, yakni ada 10 warna. Contohnya, maksimum steel metallic, granite crystal metallic, dan true blue, dan masih banyak lagi. Kekuatan mobil ini juga tidak bisa dianggap remeh karena mampu membawa beban hingga 1165 kg dan mampu menderek beban hingga 3 ton.
Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf karena saya masih maba. Jadi tolong dimaklumi. Apabila kalian kurang puas atau seru dengan informasi yang saya berikan, silahkan kunjungi website resmi langsung dari FCA. Tolong subscribe, like, dan komen. Harap komen yang positif ya untuk upgrading video yang lebih baik. Terima kasih. Sayonara. Dengan informasi yang saya berikan, tolong salah lagi. Silahkan kunjungi langsung website FCA di www.fca.com. Apa sih websitenya? Kata saya mohon maaf karena saya tahu kata-kata yang benar seperti apa. Cukup sekian dari saya. Apabila